Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah Kelurahan Raja Basa Jaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang 5 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla suhlika, wa hayataka qabla mautika." Rawahu Baihaqi, Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Mubarak. Artinya, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, selagi muda sebelum tuamu. Yang kedua, selagi sehat sebelum sakitmu. Yang ketiga, selagi kaya sebelum datang miskinmu. Selagi engkau punya waktu luang sebelum datang waktu sempitmu. Selagi engkau hidup sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mubarak. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Yang pertama, selagi masa muda sebelum datang masa tua. Artinya selagi kita masih muda, manfaatlah masa muda itu untuk menuntut ilmu pengetahuan, menuntut ilmu agama,
untuk bekal kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sebelum kita tua. Hendaknya kita berpesan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita. Jangan sampai masa muda disia-siakan, berleha-leha, bermain-main, tapi tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu agama. Ilmu agama bermacam-macam, terutama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu Al-Quran, dan lain-lain. Selagi muda, maka manfaatkanlah masa muda itu untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita untuk tahu tentang beramal soleh, kita mengerjakan amal ibadah, mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka ilmu agama inilah yang harus kita pelajari selagi kita masih muda. Kalau sudah tua, apapun yang dipelajari, apapun yang dihafal, maka susah untuk didapati. Ibarat pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu, sedangkan belajar di sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Semakin banyak yang dipelajari, semakin hilang kalau sudah dewasa. Bukannya semakin banyak dipelajari, semakin banyak mendapat pengetahuan. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa muda ini selagi ada kesempatan. Kemudian yang kedua, masa sehat sebelum sakit. Jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, badan masih sehat, badan masih kuat, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran, zikir kepada Allah, puasa wajib, puasa sunnah. Pergunakanlah waktu yang ada ini mumpung belum datang waktu sakit. Kalau sudah sakit, berdiri untuk sholat sudah susah. Untuk berpuasa tidak bisa. Untuk sholat tahajud sudah malas. Berdiri sudah tidak kuasa. Maka selagi sehat, maka pergunakanlah waktu sehat ini sebanyak mungkin untuk melaksanakan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah. Itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, khususnya kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga, Nabi
manfaatkan kekayaan sebelum datang miskin. Jadi selagi kita punya uang, selagi kita kaya, selagi punya harta, gunakanlah harta itu untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk sarana peribadatan yang lain, membantu anak yatim, membantu para kaum duafa yang lemah, untuk mengerjakan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umroh. Pergunakanlah harta kita. Mumpung kita masih kaya, jangan lupa harta kita pergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa ketika orang meninggal, tidak membawa apa-apa kecuali apa yang ia infakkan. Itulah yang akan menyertai kita di alam kubur. Karena ketika jenazah itu berangkat ke kuburan, yang menyertainya itu ada 3 perkara. Yang pertama, keluarga. Kemudian yang kedua harta, yang ketiga adalah amal soleh. Harta akan kembali, punya mobil akan kembali, motor akan kembali, punya saudara akan kembali pulang ke rumah. Yang menyertai mayat di dalam kubur adalah hanya amal ibadah, hanya amal soleh yang menyertainya sampai ke alam akhirat, sampai ke yaumul hisab. Oleh karena itu, mumpung lagi beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta kekayaan, maka pergunakanlah harta itu sebelum datang kefakiran, kemiskinan. Kemudian yang keempat adalah waktu luang. Waktu luang, selagi waktu luang, pergunakan waktu luang itu sebelum datangnya waktu sempit. Kalau sudah tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan ibadah, maka sudah susah kita untuk menambah amal kebaikan kita. Kalau sudah sibuk, sudah susah kita melaksanakan ibadah. Jadi selagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang lapang, waktu yang luang, pergunakanlah waktu yang luang ini untuk kita menunaikan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintah yang wajib, perintah yang sunnah kita kerjakan mumpung ada waktu yang luang. Sebelum datang kesibukan. Kemudian yang kelima, selagi hidup sebelum mati. Kata Nabi, selagi kamu hidup sebelum datang kematian. Pergunalah kesempatan hidup kita ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan utama daripada Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk ibadah. Sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Oleh karena itu,
pergunakan masa hidup ini untuk beribadah sesuai dengan tujuan daripada hidup kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Maka kerjakanlah ibadah wajib dan ditambah dengan ibadah yang sunnah. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah vertikal hubung kepada Allah dan ibadah sosial hubung kepada sesama manusia, kepada alam sekitar. Maka perbanyaklah kita ibadah selagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, karena hidup kita ini hanya satu kali di dunia ini. Kalau sudah meninggal, sudah mati, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Terputus amal anak Adam. Kecuali 3 perkara kata Nabi. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah, atau ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun sholihin yud'u lahu, kemudian memiliki anak yang soleh yang mendoakan. Itu yang bisa mengalir pahalanya untuk kita setelah kita tiada, setelah kita meninggal dunia. Karena itu selama kita masih hidup ini, usahakan bisa meninggalkan amal-amal yang soleh, amal-amal jariah. Bisa meninggalkan amal jariah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Ibu-ibu jemaah majelis taklim Nurul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita tutup acara pengajian kita ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.